Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang babnya zikir pagi dan sore. Oh ya, zikir sobah wa masa gitu. Sobah. Ya, jadi ada zikir-zikir yang Rasulullah menganjurkan kita membacanya di pagi dan sore. Dan Allah juga gitu memberikan panduan. Di antaranya Allah berfirman gini, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wadhkur rabbaka, dan sebutlah Tuhanmu, ingatlah Tuhanmu, fi nafsika, dalam hatimu, tadarruan, dengan merendahkan diri. Kalau bahasa Jawanya itu DP. Apa DP? Anak asal. Ya. Wa khifatan, dan dengan rasa takut. Wa dunal jahri, tidak mengeraskan suara. Nah, gitu kan. Jadi memang ada zikir yang harus di hati saja. Ada zikir yang memang disebut ucapan. Itu namanya zikir khafi. Ya, khafi. Artinya tadarru' itu benar-benar DP. Ada lagi bahasa Jawa tuh semeleh. Ya, semeleh itu artinya deprok. Apa lagi itu bahasanya itu memang bahasa Indonesia susah menerjemahkannya. Jadi benar-benar bersandar kepada Allah, melepas semua potensi diri, hanya pasrah sama Allah, semeleh ya. Tadarru' itu berharap hanya kepada Allah, meninggalkan semua ego dan yang lainnya, itulah itu tadarru'. Akunya dibuang semua. Wa khifatan, dan betul-betul takut sama Allah. Wa dunal jahri minal qawli, tidak menyebutkan dengan keras dari suara ini. Bil ghuduwi, pagi-pagi hari, wal asal, dan sore hari, bukratan wa asila, gitu kan. Dalam bahasa lainnya bukratan wa asila. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi orang yang lengah atau lupa. Berarti seakan-akan Allah mengatakan begini, kalau kamu tidak ingin jadi orang yang lupa sama Allah, maka minimal pagi dan sore zikir. Nah, gitu. Seakan-akan begitu. Kalau tidak ingin dicatat sama Allah sebagai orang yang lupa, maka zikir pagi sore dilaksanakan. Gitu.
Berarti kalau kita nggak zikir pagi sore, kita termasuk orang-orang yang lengah, lupa sama. Zikir pagi sore nanti banyak kita akan Rasulullah mengajarkan. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Nah, Allah merinci lagi nih. Bertasbihlah, sucikanlah dengan memuji-muji Tuhanmu. Kapan? Qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit. Habis subuh sampai isyraq. Nah, itu. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari tenggelam. Ini dirinci sama Allah. Ini Allah sendiri yang bilang. Jadi kalau mau baca zikir pagi sore itu habis subuh sampai isyraq, habis asar sampai maghrib. Atau kalau nggak habis asar kebanyakan, pulang kantor kan masih jam 5 itu, ya kan? Pulang kantor jam 5 ke masjid. Ini kalau orang kantoran, ya kan? Habis jam 5 ke masjid, habis maghrib tuh, itu. Nah, kalau yang nggak kantoran, yang pasar. Masa nggak datang? ya mestinya sama. Kan nggak mungkin dari habis asar terus-terusan kan. 5:30 aja udah cukup. 5:30. Jadi qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari. Nah, sebaik itulah waktu-waktu yang Allah anjurkan. Kemudian Allah juga ngasih tahu, wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Sucikanlah atau bertasbihlah dengan memuji-muji Tuhanmu bil ashiyyi, di waktu petang dan di pagi hari. Ibkar itu artinya pagi-pagi buta, bukroh, ya habis subuh. Kemudian dalam ayat lain, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Kemudian Allah memberitahu tempat yang bagus untuk berzikir. Kalau tadi waktunya, sekarang Allah ngasih tahu tempat yang bagus. Fi buyutin, dalam rumah-rumah, ya, maksudnya masjid. Adzinallahu an turfa'a, yang Allah mengizinkan, Allah telah memerintahkan, an turfa'a, untuk meninggikan, ya, untuk memuliakan, wa yudhkara fiha ismuhu, dan di anturfa itu artinya buyutnya tadi, rumah yang harus dimuliakan. Anturfa fi buyutin adzinallahu anturfa, di dalam rumah-rumah yang Allah memerintahkan memuliakannya. Apa itu? Masjid itu wajib dimuliakan. Makanya kita masuk masjid hati-hati, ya, hati-hati. Jangan bercanda, jangan banyak ngobrolnya yang tidak. Kalau udah masuk masjid, ini perintah Allah, harus dimuliakan, ditinggikan.
Maka masuk masjid semestinya merendahkan hati. Apalagi sampai berantem, ngomongin orang di masjid. Ngapain mau ngomongin orang aja di masjid? Ngomongin orang mau sono lah di pos. Orang mau ngomongin orang kok di masjid. Ya gitu. Itu. Wa yudhkara fiha ismuhu, dan Allah juga memerintahkan untuk berzikir di dalam masjid. Jadi Allah di samping tadi ngasih waktunya, sekarang menunjukkan tempat untuk berzikir yang baik adalah di masjid. Yusabbihu lahu fiha, yusabbihu maka bertasbih ya mereka itu, lahu fiha gitu. Jadi bertasbih untuk Allah fiha di dalam masjid-masjid itu, bil ghuduwi wal asal, pagi-pagi hari dan sore hari. Siapa itu yang bertasbih? Rijal, laki-laki. Memang yang disuruh ke masjid itu laki-laki. Laki-laki, perempuan tidak diwajibkan. Nah, rijalun, laki-laki, la tulhihim, yang tidak melalaikan mereka. Apa yang tidak melalaikan itu? Tijaratun, perniagaan, dagang. Dia tetap dagang, dia tetap kerja, tapi tetap ke masjid. Nah, gitu loh. Jadi kalau kita sebagai pedagang, karyawan, kau masih ke masjid, insya Allah kita masih terpelihara. Gitu loh. Gitu. Wala bay'un, dan transaksi penjualan dari apa? Tidak melalaikan dari zikir, an dzikrillah, tidak sampai lupa untuk berzikir. Jadi seakan-akan Allah memberitahu kepada kita, kalau kita ingin tidak dilupakan oleh dunia, baik kita sebagai pegawai, pedagang, ke masjid, ukurannya di masjid, gitu ya. Insya Allah kalau di masjid, coba 5 waktu kita bekerja dari pagi sampai sore. Ternyata Allah nyuruh kita 2 kali ke masjid, yaitu zuhur dan asar. Insya Allah akan mengerem yang tadinya mungkin kita sudah membuat makar ini, misalnya ingin berbuat tidak baik, tahu-taunya azan, balik lagi kan. Oke, salat dulu, boleh tinggalin, nah gitu kan. Insya Allah dengan kita ke masjid itu akan terpelihara dari lalai ataupun dilupakan oleh transaksi, jual beli, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nah itu masjid ukurannya. Jadi Allah sudah ngasih, kalau dalam ayat ini malah Allah ngasih tahu tempatnya, ngasih tahu waktunya. Kapan waktunya? Pagi, sore. Pagi sore itu kapan? Sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Itu ya. Tempatnya di mana? Di masjid. Nah itu. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Nah, isyraq nih, ada isyraq kan? Inna sakharnal jibal, sungguh kami
menundukkan apa? Gunung-gunung. Ma'ahu bersama Daud. Gunung itu tunduk sama Nabi Daud. Yusabbihna, dan mereka semua itu jangan dikira tidak bertasbih. Gunung-gunung itu bertasbih. Kapan? Petang dan pagi. Gunung-gunung bertasbih. Yusabbihna, mereka diperintahkan juga. Jadi semua makhluknya Allah diperintahkan untuk bertasbih, berzikir kepada Allah. Masuk ke hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbihu wa hina yumsi. Nah ini. Jadi Qur'annya memberikan panduan secara global. Hadisnya Rasulullah menuntun rincian zikir-zikir itu. Kata Rasulullah SAW, mangqala, siapa yang berzikir hina yusbihu, ketika dia pagi hari, wa hina yumsi, dan ketika dia di sore hari, subhanallah wa bihamdih mi'a marrah, 100 kali. Jadi baca subhanallah wa bihamdih 100 kali pagi dan sore. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma ja'a bihi, maka tidak ada orang yang bisa menandingin kemuliaan orang ini. Tidak ada. Illa, kecuali ahadun, ada orang qala misla dzalik, yang berzikir juga sama seperti itu, au zada, bahkan menambah lebih banyak. Lah kita cuma 100, ternyata ada orang yang 1000. Waduh, kalah kita. Tapi artinya gini, artinya 100 saja Allah sudah berikan kemuliaan di akhirat. Jadi orang mulia di akhirat termasuk VIP. Masuk VIP. Ya. Kecuali ada yang super eksekutif, yaitu yang 1000 kali. Tapi kan daripada kita nggak masuk VIP, ya masuk VIP lah, ya kan? 100 kali. Villa Inti Persada. Jadi Rasulullah yang sedang ngasih tahu, kalau ingin masuk golongan VIP di akhirat, berzikirlah subhanallah wa bihamdih pagi dan sore di masjid itu. Syukur-syukur di masjid. Ya. Ini bebas saja. Kalau nggak sempat ke masjid, bukan yang pagi petang, bukan maksudnya. ini pagi petang. Allah tadi hanya ngasih tahu waktunya pagi sore, tempatnya yang bagus di. Kalau kita lagi nggak di masjid, tetap kita jalanin. Misalnya pas lagi di jalan, lagi di kantor, kita belum pulang juga, lembur. Jadi kantor, di pasar, apa? Kenapa pasar? Hah? Itu bagus pasal. Ya, subhanallah wa bihamdi. Berapa? 100 kali. Rasulullah memberikan bilangan. Jadi dikasih waktu, dikasih tempat, dikasih bilangan. Nah. Wa anhu, dari Abi Hurairah, qala jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah bercerita, ada orang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Kemudian orang ini
bertanya atau menyampaikan, bercerita, ya Rasulullah, laqitu min aqrabin, kemarin atau semalam ya, saya menjumpai kalajengking aqrab, ladaghatni, yang menyengatku semalam. Kalajengking menyengat, gitu ya. Qala amma law qulta hina amsayta. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan gini, seandainya kamu ya sore harinya, kan disengat itu malam. Kemudian Rasulullah menyampaikan, kalau kamu sore harinya berzikir ini, nah gitu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurrak, niscaya tidak akan membahayakan kamu. Jadi ini termasuk bacaan pagi sore nih. A'udzu, aku berlindung, bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah, at-tammah, yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluknya Allah. Pas dikit. Jadi meskipun kalajengking, meskipun ular berbisa, nggak apa-apa, nggak akan membahayakan. Itu jaminan Allah ini, jaminan Rasulullah. Ayo kita baca. A'udzu bikalimatillah at-tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah hitamah min syarri ma khalaq. Ini Rasulullah tidak menyampaikan 3 atau 2 atau 1. Nanti dalam riwayat lain biasanya dibaca 3 kali. Tapi di sini 1 saja kita baca, itu sudah melindungi kita dari kejelekan makhluknya Allah. Termasuk kalajengking. Kalajengking kan ada yang ini yang berbisa racun itu. Iya. Melawan racun, bisa kejang-kejang orang. Iya. Wah, ini top. Bahkan nanti ada ya yang ini loh, yang apa, la yadurru ma'asmihi syai'un, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Wah, itu dulu kayak saya cara meyakinkannya begini. Kamu meskipun minum racun, ya, meskipun maksudnya minum racun dipaksa. Kalau sengaja niat ya. Kalau niat kan berarti menghapuskan ini apa namanya, doa. Orang dia niat gitu. Kata Kiai, kalau kamu meskipun minum racun, diracun, pakai yang racun ini, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', nggak mempan. Ini sama ini. Ini Rasulullah sama. Coba lihat bahasanya Rasulullah. Cobain Bang Mehmet. Bahasanya Rasulullah itu ingin meyakinkan ke kita, ya, meyakinkan ke kita
tadi kan cerita tuh, ya Rasulullah semalam saya digigit kalajengking gurun pasir. Loh, gurun pasir bukan kalajengking yang kita di sini, kecil-kecil itu. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu tadi sore kemarin sudah baca itu, insya Allah nggak akan bahaya. Ini artinya sahabat ini sudah mengamalkan ini. Jadi Rasulullah sedang meyakinkan aman, gitu kan? Karena Rasulullah sudah ngasih tahu. Kamu kalau sore hari kemarin baca aman. Ini lagi meyakinkan dan memang itu, gitu. Ya, hadis terakhir. Ini banyak lah hadisnya nih. Ini hadis terakhir. Hah? Udah hafal tadi kan? Ada tuh kalau yang dulu apa namanya? Ya. Kalau malam Senin yang dari Oh ya, ya. ada itu di depan. Udah hafal belum? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Makanya dulu, bukan dulu, di kampung ini salah satu yang dibaca bareng-bareng setelah maghrib sama subuh. Jadi anti santet juga ya. Iya. Anti santet. Anti santet. Jadi kalau Iya. di kampung imam itu salah satunya menuntun ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bareng-bareng. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya kalau ngimamin di kampung pas lagi pulang ya pakai kayak ini, karena di kampung biasa pakai ini ya harus pakai ini. Di sini saya nggak pakai karena nggak biasa. Kayak kebiasaan. Nah, hadis terakhir atau hari ini terakhir. Wa anhu, masih dari Abi Hurairah. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idza asbah. Nah, ini Rasulullah membaca sendiri. Dalam arti Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah biasa membaca pagi hari, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Kemudian kalau sore hari Rasulullah baca Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Jadi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Apa artinya? Ya Allah, dengan izinmu, dengan kekuatanmu dan bersamamu kami hidup di pagi hari ini, ya, menemui pagi hari ini. Wabika amsayna, nanti sampai sore juga dengan izin. Wabika nahya, kami hidup dengan izin. Wabika namut, dan kami mati juga dengan izin. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu akan kembali, ya, atau akan dibangkitkan. Nusyur, dibangkitkan, ya. Kemudian sore hari dibalik amsayna dulu. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika namut wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Kalau sore hari masir, dan kepadamulah kami akan dikembalikan.
Jadi kalau nusyur dibangkitkan di pagi hari ngomongnya A, B bacanya. Kalau sore hari wa ilaikal masir. Itu doa apa mau tadi? Baca pagi dan sore Sebelum subuh. sebelum terbit, habis subuh, masya Allah. Nusur sama Mesir. Ya, kalau pagi nusyur wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur pagi. Kalau sore Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan masir. Itu aja bedanya belakangnya aja. Sama depannya. Kalau depannya asbahna dulu kan, karena pagi hari. Asbahna. Kalau sore amsayna. Allahumma bika amsayna. Masya Allah. Ya. Minimal subhanallah wa bihamdihi. Hah? Jadi kan tadi itu yang 100 yang udah balik baru 33. Itu emang itu zikir zikir sholat, zikir sholat itu beda lagi. Sholat kan maghrib juga baca, asar juga baca, zuhur juga baca kan, paket itu zikir paket sholat, zikir paket sholat itu ada. Tapi kalau ini Allah sudah ngasih tahu, kalau kamu habis sholat nggak zikir, minimal pagi sore biar tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Itu. Jadi minimal itu pagi sore. Di sore Pak Jul. Karena apa? Sakti. Zuhur masih kerja. Nggak sempat. Sakti juga. Asar masih ini juga. Masih ke pasar. Ya. Prinsipnya memang Allah menyayangi kita. Ya. Fadhkuruni adzkurukum. Kamu ingat aku pasti ingat. Kamu sebut namaku di hati, aku sebut namamu di hatiku. Wah Allah gitu. Kamu sebut namaku bareng-bareng berjamaah, aku sebut namamu di jamaah yang lebih baik dari jamaah kamu. Begitu kan? Allah begitu tuh. Alhamdulillah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.